Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu sekalian kepadanya dan bersalamlah kepadanya dengan salam yang sempurna. Dari Abu Hurairah dan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa malakan a'tahu sam'al khalaiki kulliha wa huwa qa'imun ala qabri ila yaumil qiyamati fama min ahadin min ummati yusalli alayya salatan illa sammahu bismihi wasmi abihi wa qala ya Muhammad inna fulan ibni fulanin sallallahu alaihi wa qalu ya Rasulullah ara'aita qawla Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa qala alaihi salatu wassalam hadza minal ilmil maknuni walaula annakum sa'altumuni ma akhbartukum bih qala an-nabi wa alaihi salatu wassalam inna Allah ta'ala wa kalla bi malakaini fala uzkaru inda muslimin wa yusalli alayya illa qol zatikal malakan ghafarallahu laka wa taqulul malaikatu jawaban lahuma amin wala uzkaru minda muslimin wa lam yusalli alayya illa qala zatikal malakani la yaghfirullahu laka wa taqulul malaikatu jawaban lahuma amin. Sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan satu malaikat dan memberikan kepadanya pendengaran makhluk semuanya, dan dia berdiri di atas kuburku sampai hari kiamat. Maka tidak seorang pun dari umatku yang membaca sholawat untukku sekali, kecuali dia malaikat menyebutkan namanya dan nama ayahnya, serta berkata, hai Muhammad, sungguh fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu. Mereka para sahabat berkata, hai Rasulullah, apakah engkau tahu firman Allah, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi? Kata beliau, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah dari ilmu yang terjaga, dan kalau sekiranya kamu sekalian tidak bertanya, tentu tidak aku beritahukan padamu. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh Allah Ta'ala telah mewakilkan atau menyerahkan dua malaikat untukku, maka tidaklah aku disebutkan di hadapan seorang muslim kemudian membaca salawat untukku, kecuali dua malaikat itu berkata, mudah-mudahan Allah mengampuni engkau, dan para malaikat pun berkata sebagai jawaban kepada keduanya, amin.
atau sama dengan semoga Allah mengabulkan. Dan tidaklah aku disebutkan di hadapan semua muslim, kemudian dia tidak membaca salat untukku sekali, kecuali dua malaikat itu berkata, semoga Allah tidak mengampuni engkau. Dan tidaklah aku disebutkan di hadapan seorang muslim, kemudian dia tidak membaca salawat untukku, kecuali dua malaikat itu berkata, semoga Allah tidak mengampuni engkau. Dan para malaikat berkata sebagai jawaban kepada keduanya, amin, atau sama, semoga Allah mengabulkan. Dari Anas bin Malik dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza salli alaihi yahriku dzalikal hijab wa yadkhulu du'a wa illam yusalla raja'a du'a'u. Tidak satu doa pun kecuali antara doa itu dan langit terdapat satu hijab atau aling-aling, sehingga dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak satu doa pun kecuali antara doa itu dan langit terdapat satu hijab atau aling-aling, sehingga dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dibacakan sholawat kepada Nabi, maka terkoyaklah hijab itu dan masuklah doa itu. Dan bila tidak dibacakan sholawat, maka kembalilah doanya. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang soleh telah duduk bertasyahud dan dia terlupa membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bermimpi melihat Rasulullah dan sabdanya dan bersabda kepadanya, mengapa engkau lupa membaca salawat untukku? Kata orang laki-laki itu, wahai Rasulullah, karena aku disibukkan dengan menyanjung pada Allah serta ibadah kepadanya, maka aku terlupa. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau tidak mendengar sabdaku? Semua amal itu terhenti dan semua doa itu tertahan sehingga dibacakan salawat untukku. Selanjutnya beliau bersabda, kalau sekiranya pada hari kiamat ada seorang hamba yang datang dengan membawa kebagusan seluruh penghuni dunia dan tidak terdapat selawat untukku, niscaya kebagusannya itu ditolak dan tidak diterima. Dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna awlan naji bi yaumil qiyamati aktsaruhum salatan alaihi. Sungguh orang yang paling utama di hari kiamat bagiku adalah yang paling banyak salawatnya untukku. Sungguh orang yang paling utama di hari kiamat bagiku adalah yang paling banyak salawatnya untukku. Diceritakan bahwa ada seorang zahid, orang yang tidak suka kepada dunia, bermimpi melihat Nabi SAW. Maka si zahid itu menghadap kepadanya dan dia Rasulullah tidak mau melihat kepadanya. Kata si zahid, wahai Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku? Kata baginda Nabi SAW, tidak. Kata si Zaid, tidakkah engkau kenalku? Tidakkah engkau kenal aku? Dan aku adalah Fulan, yakni Az-Zaid. Kata baginda Nabi SAW, aku belum tahu engkau. Kata si Zaid, wahai Rasulullah, aku mendengar para ulama berkata, sungguh Nabi SAW mengenal atau mengetahui umatnya sebagaimana dua orang tua yang mengetahui anaknya. Kata Nabi SAW, tidak benar. Kata baginda Nabi SAW, telah benar para ulama. Sesungguhnya Nabi, yakni aku, lebih mengetahui para umatnya lebih daripada kedua, lebih
daripada keduanya, yakni orang tuanya, kepada anaknya, yakni dia yang membaca sholawat untuk nabinya menurut banyak sholawat yang dibacanya. Diceritakan bahwa sesungguhnya ada seorang perempuan telah datang kepada Hasan Al-Basri seraya berkata, "Wahai guru, sungguh aku mempunyai seorang anak putri yang telah meninggal dunia, sedang aku ingin mengetahuinya dalam mimpi. Maka ajarkanlah kepadaku suatu khawas, cara khusus agar supaya aku bisa melihatnya." Maka beliau Hasan Al-Basri mengajarkan padanya sholawat. Kemudian dia bisa melihat anak putrinya dalam mimpinya, dan anak putrinya itu mengenakan pakaian dari api neraka. Sedang di lehernya terdapat belenggu, dua kakinya terikat dengan tali daripada api neraka. Maka dia terbangun dan pergi ke Hasan Al-Basri sambil menangis dan menyampaikan apa-apa yang dia lihat dalam mimpinya. Hasan Basri pun turut menangis dan demikian juga para sahabatnya. Kemudian berlalulah beberapa waktu, Hasan Basri bermimpi melihat anak putri itu sudah berada dalam surga. Di atas ranjang, di atas kepalanya dia mengenakan mahkota yang terang benderang, menerangi apa-apa yang di barat dan di timur. Bahkan anak putri itu berkata, "Wahai guru, tahukah engkau siapa aku?" Kata Hasan Basri rahimahullah, "Tidak." Kata anak putri itu, "Aku adalah anak putri perempuan. Aku adalah anak putrinya perempuan yang telah engkau ajarkan sholawat padanya." Kata Hasan Basri rahimahullah, "Dengan sebab apa kamu memperoleh kedudukan atau tempat ini?" Kata anak putri itu, "Wahai Syekh, wahai guru, telah lewat seorang laki-laki, kemudian dia membaca sholawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, dan pahalanya untuk kami sekalian, dan adalah di pekuburan kami sejumlah 550 orang yang telah disiksa. Kemudian ada suara yang mengatakan, bebaskanlah mereka itu dari siksanya dengan sebab berkahnya sholawat dari orang laki-laki ini untuk Nabi alaihi salatu wassalam." Dari Abdurrahman bin Auf dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam wa qala ya Muhammad, la yusalli alayka ahadun illa shalla alaihi sab'una alfa malaki wa man shallat alaihi al-malaikatu kana min ahlil jannah." Telah datang padaku malaikat Jibril dan berkata, "Hai Muhammad, tidak seorang pun membaca sholawat untukmu kecuali dibacakan sholawat oleh 70.000 malaikat. Dan barang siapa dibacakan sholawat oleh para malaikat, maka dia tergolong keluarga surga." Diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri bahwa dia berkata, "Aku melihat Ismah dalam mimpi, maka aku berkata kepadanya, 'Hai Abu Ismah, apakah yang dilakukan oleh Allah padamu?' Dia menjawab, 'Ya Allah telah mengampuniku.' Kataku, 'Dengan sebab apa?' Kata dia, 'Aku tidak menuturkan sebuah hadis kecuali aku membaca sholawat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.' Dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau bersabda, 'Atani Jibrailu wa Mikailu wa Israfilu wa Israilu alaihi salam wa qala Jibril, ya Rasulullah, man shalla alaika fi kulli yawmin asra marratin ana akhudhu biyadihi wa umirruhu ala siratin kal barqil khatib. Waqala Mikail alaihissalam, ana asqihi min haudik. Waqala Israfil alaihissalam, ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala. Waqala Israil, ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahal anbiya'i alaihissalam. Telah datang padaku malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil alaihi salam.
Kata Jibril, hai Muhammad, hai Rasulullah, orang siapa membaca salawat untukmu pada tiap-tiap hari 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan aku lewatkan dia di atas jembatan seperti halilintar yang menyambar. Kata malaikat Mikail alaihissalam, aku akan memberi minum padanya dari telagamu. Kata Israfil alaihissalam, aku akan sujud pada Allah Ta'ala serta tidak aku angkat kepalaku sehingga Allah Ta'ala mengampuninya. Kata Israel, aku akan mencabut ruhnya sebagaimana aku mencabut ruh para Nabi alaihissalam. Diriwayatkan dari Abdullah bahwa dia berkata, kami mempunyai seorang pembantu yang melayani sultan atau raja, sedang dia bersifat fasik. Maka pada suatu malam aku jumpai sedang tangannya pada memegang tangan Nabi alaihi wasallam, yakni bergandengan. Maka kataku kepadanya, yakni kepada Nabi, hai Nabi Allah, orang ini adalah termasuk hamba yang fasik, maka bagaimana dia boleh meletakkan tangannya di atas tangan engkau? Sabda Nabi alaihi wasallam, sungguh dia telah diampuni dan aku telah memberikan syafaat padanya dari Allah Ta'ala. Kataku, hai Nabi Allah, dengan sebab apa dia memperoleh kedudukan itu? Kata Nabi alaihi wasallam, dengan sebab banyaknya membaca salawat untukku. Sungguh dia pada tiap-tiap malam akan tidur di ranjangnya. Dia membaca salawat untukku 1000 kali. Dari Ka'ab radhiyallahu an bahwa dia berkata, bila telah datang hari kiamat, maka Nabi Adam alaihissalam melihat salah seorang dari umat Muhammad alaihissalam, yang digiring atau dihalau ke neraka, dan dia Nabi Adam memanggil, hai Muhammad. Jawab Nabi Muhammad, ya hai Abu Bashar, atau ayah para manusia. Kata Adam, sungguh ada seorang dari umatmu yang dihalau ke neraka. Kata Nabi alaihi wasallam, meloncat di belakangnya sehingga mendapatkan orang itu dan berkata, hai para malaikat, hai para malaikat Tuhanku, berhentilah dahulu. Mereka para malaikat berkata, hai Muhammad, tidakkah engkau baca firman Allah Ta'ala, la ya'suna ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak mendurhakai kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan, dan mereka mengerjakan apa-apa yang mereka diperintah. Maka mereka mendengarkan seruannya Allah, hai para malaikat, taatlah kamu sekalian kepada Muhammad. Kata Nabi alaihi wasallam, kembalikanlah dia ke tempat timbangan. Maka amalnya pun ditimbang dan menjadi lebih beratlah kejahatannya daripada kebaikannya. Lalu Nabi alaihi wasallam mengeluarkan kertas atau catatan dari sakunya, yang di dalam catatan itu terdapat tulisan sholawat yang dibacanya sewaktu di dunia, kemudian diletakkan sebagai tambahan kebaikannya sehingga menjadi lebih berat. Orang laki-laki itu pun gembira dan berkata, demi ayahku dan ibuku, siapakah engkau ini? Rasulullah SAW bersabda, aku adalah Muhammad. Maka orang laki-laki itu mencium kaki Nabi alaihissalam seraya berkata, wahai Rasulullah, apakah kertas atau catatan itu? Kata Nabi alaihissalam, dia adalah sholawat yang kau baca untukku sewaktu di dunia, yang aku simpan untuk kamu. Kata seorang hamba, menyesal sekali aku terhadap apa-apa yang telah aku lengahkan di sisi Allah. Diriwayatkan dari Nabi alaihissalam bahwa beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa malaikatan bi aydihim aqlamun min dabin wa qaratisan min fiddatin la yaktubuna syai'an illa salata alayya wa ala ahli baiti.
Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan para malaikat yang di tangannya terdapat beberapa pena dari emas dan beberapa kertas dari perak, yang mereka itu tidak mencatat sesuatu pun melainkan sholawat untukku dan untuk keluarga rumahku. Telah diceritakan bahwa ada seorang Yahudi yang menuduh orang Muslim mencuri ontanya. Maka dia datangkan 4 orang saksi palsu dari golongan munafik. Nabi SAW memutuskan hukum onta itu milik orang Yahudi dan memotong tangan orang Muslim, sehingga orang Muslim itu kebingungan. Maka dia mengangkat kepalanya menengadahkan ke langit seraya berkata, Tuhanku dan baginda Tuhanku, Tuanku, Engkau maha mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak mencuri onta itu. Kemudian dia berkata pula, wahai Rasulullah, sungguh putusan hukum engkau itu betul, akan tetapi mintalah keterangan pada onta ini. Kata Nabi SAW, hai onta, milik siapakah engkau? Onta itu menjawab dengan kata-kata yang fasih terang, wahai Rasulullah, aku adalah milik orang Muslim ini, dan sesungguhnya mereka para saksi itu sama dusta. Kata Nabi SAW, hai Muslim, beritahukan padaku apakah yang engkau perbuat sehingga Allah Ta'ala menjadikan onta ini bisa mengatakan milikmu. Wahai Rasulullah, aku tidak tidur di waktu malam sehingga lebih dahulu membaca salawat untuk engkau 10 kali. Kata Nabi SAW, engkau telah selamat dari hukum dipotong tanganmu di dunia ini, dan selamat juga dari siksa akhirat nantinya dengan sebab berkahnya engkau membaca salawat untukku. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, man shalla alaihi asron idza asbaha wa asron idza amsa wa amanahu wa ta'ala minal faza'il akbari yaumal qiyamah wa kana ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin. Barang siapa membaca salawat untukku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu sore, maka dia diberi keamanan oleh Allah Ta'ala dari kesusahan, kejutan atau kesusahan yang maha dahsyat di hari kiamat. Dan dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari golongan para nabi dan siddiqin. Diceritakan dari Fudail bin Iyad dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa dia berkata, aku telah keluar menunaikan ibadah haji, maka aku lihat seorang laki-laki di Masjidil Haram yang sedang membaca salat untuk Nabi SAW dalam keadaan ihram dan di waktu bertawaf di Ka'bah di Arafah dan Mina. Maka aku berkata kepadanya, hai laki-laki, tiap-tiap tempat ada bacaannya sendiri-sendiri, maka bagaimana engkau tidak memperbanyak meminta atau membaca doa dan tidak memperbanyak sholat kecuali engkau hanya membaca sholat untuk Nabi SAW saja? Dia menjawab, sungguh aku punya cerita tersendiri. Kataku, ceritakanlah kepadaku. Dia menceritakan, aku keluar dari Khurasan untuk berhaji ke Baitullah, yakni Ka'bah, bersama dengan ayahku. Maka sampailah aku di Kufah. Tiba-tiba ayahku sakit mendadak dan meninggal dunia. Kemudian aku tutup mukanya dengan kain sarung. Maka tatkala wajahnya aku buka, aku lihat bentuknya berubah seperti khimar. Maka aku menjadi susah sekali. Kataku, bagaimana aku memberitahukan hal ini kepada orang lain, sedang bentuk ayahku sudah menjadi seperti ini. Aku tergantuk sesaat, maka aku bermimpi seakan-akan ada orang laki-laki remaja yang bagus wajahnya mengenakan tutup muka. Kemudian dia membuka tutup mukanya dan berkata padaku, apakah arti sisamu yang mendalam itu? Kataku, bagaimana aku tidak susah terhadap ujian kejadian ini? Maka dia pergi mendekati ayahku dan mengusap wajahnya sehingga ayah pun menjadi terhindar dari ujiannya, yakni perubahan bentuknya.
Aku pun mendekati ayahku dan aku buka wajahnya dan aku lihat wajahnya sudah berubah laksana bulan yang baru terbit pada malam bulan purnama. Kataku, siapakah engkau? Siapakah engkau? Jawabnya, aku yang terpilih, yakni Muhammad. Maka aku pegang ujung jarinya, ujung kainnya, dan aku berkata, demi hak Allah Ta'ala, ceritakanlah padaku kejadian ayahku ini. Maka dia menceritakan, adalah ayahmu orang pemakan harta riba, dan sesungguhnya dari antara keputusan Allah bahwa orang yang makan harta riba itu dijadikan bentuknya seperti khimar, baik itu di dunia maupun di akhirat, dan Allah telah merubahnya ketika di dunia ini. Dan adalah ayahmu ketika di dunia setiap malam membaca sholawat 100 kali sebelum membaringkan dirinya. Maka tatkala keadaan ini ditampakkan kepadanya, datanglah satu malaikat yang menampakkan semua amal perbuatan umatku. Malaikat itu memberitahukan keadaannya kepadaku. Kemudian aku mohon kepada Allah Ta'ala, dan dia Allah mengizinkan aku memberi syafaat kepadanya. Baginda Nabi SAW, Baginda Muhammad SAW bersabda, Al-bahilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Si bakhil ialah orang yang apabila aku dituturkan di hadapannya, maka dia tidak membaca sholawat untukku. Beliau Baginda Nabi SAW bersabda, Man shalla alaiya marratan lam yabqa fi dunubihi darrah. Barang siapa membaca sholawat sekali untukku, maka tidak tinggal padanya dosa walaupun seberat atom. Beberapa kisah dan hadis yang menerangkan hal itu telah banyak dan cukup aku ringkaskan saja agar supaya tidak menyebabkan panjang kata. Ahmad ibnu Abi Syaibah dan An-Nasai dan Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam hadis sahihnya, berdasarkan yang disalin oleh Mahadul Lughwi dari An-Nasr radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW bersabda, Man shalla alaiya salatan sallallahu ta'ala alaihi asra salawatin akhuttat andu asru khoti'atin wa rufi'at lahu asru darjatin. Barang siapa membaca salawat untukku sekali, maka Allah Ta'ala memberikan salawat padanya sebanyak 10 kali, dihapuskan daripadanya 10 kesalahan, dan diangkat baginya 10 derajat. Kata Syekh Al-Mukhdir, sungguh kebiasaan para raja dan para orang-orang yang terhormat itu memuliakan kepada orang-orang yang mau menghormati para kekasihnya dan mau memuliakan para sahabat karibnya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu raja dari sekalian raja dan zat yang paling mulia, sehingga dia Allah lebih berhak terhadap kebiasaan yang mulia ini. Sungguh orang yang memuliakan kasihnya serta nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca salawat untuk beliau, maka akan dia dapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, terhapus semua dosanya dan ditinggikan derajatnya. Kata sementara ulama besar, di dalam hadis ini terdapat satu isyarat bahwasanya kegenangan atau limpahan rahmat dari keharibaan yang maha tunggal, yakni Allah, akan bisa tercapai dengan perantaran jiwa Muhammad, karena beliau adalah penghulunya sekalian penghulu tercatat dalam azali dan selamanya. Maka yang seharusnya bagi santri atau penuntut ilmu berusaha mendapatkan persesuaian atau kedudukan ini pada keharibaan yang paling mulia dengan melanggengkan baca sholawat untuk beliau serta selalu mengikuti sunnahnya. Barang siapa bertakarrub atau mendekatkan diri kepadanya dengan membaca sholawat, tentu dia sampai kepadanya dari kehadirannya dengan cara mengikuti membaca sholawat 10 kali, dan akan dibukakan antara dia dan antara kebenaran 10
alim-alim, dan diangkat pula derajatnya 10 kali dari beberapa derajat takarub kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihah." Barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat yang sebanding balasannya. Arti kata sallallahu ala Muhammad ialah mudah-mudahan dia Allah mengagungkannya di dunia ini dengan meninggikan sebutan asmanya dan menampakkan pelaksanaan syariatnya, dan di akhirat dengan memberikan hak padanya untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kata Al-Halimi, yang dimaksud dengan sholat ialah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentaati perintahnya dan melaksanakan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharuskan kepada kita. Kata Abdul Salam, tidakkah salawat kita kepada Nabi alaihi wasallam merupakan pertolongan kita kepada beliau? Karena sesungguhnya seperti beliau. Akan tetapi Allah telah menyuruh kita agar supaya memberikan hadiah atau balasan pada orang yang telah berbuat baik pada kita dan telah memberikan nikmat pada kita. Kalau kita lemah atau tidak mampu, maka kita telah memberikan petunjuk pada kita. Tatkala dia Allah mengetahui kelemahan atau ketidakmampuan kita, membalas pada Nabi kita agar supaya kita membaca salawat untuk beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar supaya salawat kita kepada beliau itu sebagai balasan terhadap kebaikannya kepada kita dan memberikannya keutamaan kepada kita. Kata Ibnu Syaikhi rahimahullah, yang lebih hati-hati dalam masa sholawat kepada Nabi, hendaknya kita mengamalkan apa-apa yang telah dipilih oleh golongan besar ulama, yaitu wajib membaca sholawat setiap disebutkan asma beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meskipun dalam satu majelis disebut 1000 kali. Hal tersebut berdasarkan beberapa hadis yang dari antaranya sabda beliau alaihi salatu wasallam, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadakhalan nar wa adahu wa fala yalumanna illa nafsah." Barang siapa aku disebut di hadapannya, maka dia tidak membaca salawat untukku, kemudian dia masuk ke dalam neraka dan dia dijauhkan oleh Allah, maka hendaklah dia dapat menggugat, maka hendaklah dia tidak mengumpat kecuali kepada dirinya sendiri. Barang siapa aku disebutkan di hadapannya, maka dia tidak membaca salawat untukku, kemudian dia masuk ke dalam neraka dan dia dijauhkan oleh Allah, maka hendaklah dia tidak mengumpat kecuali pada dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab ini masih banyak hadis-hadis yang bisa dijadikan dasar. Maka barang siapa yang berakal sehat, cukuplah apa yang telah disebutkan di atas. Dan seharusnya orang yang berakal itu memperbanyak sholawat untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam dan di waktu siang, terutama di hari Jumat dan malamnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin di mana saja berada, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita minta. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.